Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasara Bahanora, NIM 19091052. Saya dari kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil PLP 1 saya di SMAN 2 Selong. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dan SOTK sekolah SMAN 2 Selong. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Visinya itu terwujudnya peserta yang religius, unggul, bermartabat, tangkas, dan berwawasan global berbasis budaya lokal. Kemudian yang berikutnya misi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa bagi semua warga sekolah dengan mengoptimalkan kegiatan yang bernilai ibadah. Kemudian yang 3, memperkuat pendidikan karakter yang terakomodir pada masing-masing bidang studi untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat. Keempat, membutuhkan semangat dan jiwa saing bagi setiap peserta didik untuk bisa meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mengoptimalkan potensi pembinaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dalam setiap event kompetensi. Yang keenam, menanamkan bekal kemampuan untuk siaga terhadap segala bencana sehingga terhindar dari kecelakaan akibat dari bencana tersebut. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan berbahasa asing untuk memperkuat wawasan global. Kemudian yang kedelapan, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah dalam rangka melestarikannya. Struktur organisasi sekolah yaitu ada komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau wakasek, di mana wakasek di sini ada wakasek bidang kurikulum, wakasek Pras pembelajaran, wakasek bidang kesiswaan, dan wakasek bidang humas. Kemudian disusun ada tata usaha. Tata usaha terdiri dari koordinator tata usaha, administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan, urusan persuratan dan arsip, bagian perpustakaan, urusan laboratorium fisika, kimia, dan biologi, bagian operator dapodik. Kemudian di bawahnya ada staf TU, kemudian di bawah kepala sekolah ada guru-guru, dan kemudian ada siswa. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan kultur sekolah, di mana yang pertama deskripsi kegiatan 3S, sapa, senyum, dan salam, di mana di SMAN 2 Selong ini 3S-nya sudah berjalan dengan baik. Namun karena harus mematuhi protokol kesehatan, jadi untuk berjabat tangan tidak bisa dilakukan. Kemudian sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan non akademik. Bagaimana strategi sekolah untuk mencapai prestasi tersebut? Siswa-siswi SMAN 2 Selong memiliki prestasi akademik baik dalam bidang olimpiade fisika, kimia, biologi, matematika. Mereka memiliki prestasi akademik yang dimana ada yang telah mencapai dalam tingkat kabupaten, provinsi, namun belum ada yang mencapai tingkat nasional. Dan kemudian di sini prestasi di bidang non akademik. Prestasi di bidang non akademik juga siswa-siswi SMAN 2 Selong telah berprestasi di bidang non akademik seperti bola basket, ada sepak bola, maupun di bela diri lainnya yang telah mencapai ada yang mencapai di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut, di mana di sini karena COVID-19 jadi
sekolah belum memiliki strategi untuk mencapai prestasi tersebut. Tetapi ada olahraga-olahraga yang telah memiliki strategi, di mana di sana misalkan terdapat kejuaraan yang diselenggarakan di masing-masing daerah. Kemudian peraturan penggunaan seragam sekolah. Peraturan penggunaan seragam sekolah yang ditetapkan di SMA 2 Selong ini yaitu hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu, kemudian Rabu Kamis menggunakan seragam khas SMAN 2 Selong, disusul Jumat Sabtu menggunakan seragam pramuka. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran di sini sudah dilakukan, di mana komputer telah digunakan untuk membantu laboratorium. Kemudian LCD digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas, dan yang berikutnya itu hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Hubungan orang tua siswa dan komite sekolah terjalin dengan baik, dikarenakan pihak sekolah selalu mendatangi orang tua siswa apabila terjadi permasalahan dalam proses pembelajaran. Yaitu berikutnya pelanggaran yang sering dilakukan siswa-siswi SMA 2 Selong, yaitu yang pertama adalah datang terlambat, tidak menggunakan seragam sesuai hari yang ditentukan, menggunakan aksesoris seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya untuk laki-laki. Yang kemudian tidak memasukkan baju ke dalam untuk yang laki-laki, sering bolos dalam setiap mata pembelajaran. Dan solusi yang dilakukan di sini yaitu pendekatan kepada siswa, memberikan sanksi, mendatangi orang tua, dan memberikan arahan bahwa kedisiplinan itu penting untuk siswa-siswi. Kemudian di sini permasalahan non akademik yang sering dialami oleh siswa-siswi SMA 2 Selong, yaitu sering sulit mendapatkan ketika melakukan perlombaan atau ketika pergi berlomba, itu sulit sekali mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian di sini untuk mengikuti ekstrakurikuler. Nah, di sini pihak sekolah berperan penting untuk memberikan arahan kepada orang tua untuk memberikan izin kepada siswa-siswi SMAN 2 Selong ini dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan deskripsi kokurikuler di sini ada jadwal pembinaan, pembina, dan siswa. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya dapatkan SMA 2 Selong, kegiatan kokurikuler yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas yang dibina langsung oleh guru mata pelajaran, baik itu yang dibina langsung oleh guru mata pelajaran pada hari itu. Pada kegiatan ini siswa diwajibkan untuk mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler yaitu jadwal pembinaan, pembina, dan siswa. Berdasarkan hasil observasi pengamatan yang saya dapatkan di SMA 2 Selong, bahwa kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut: ada pramuka, PMR, paskibraka, futsal, basket, voli, olimpiade fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa, geografi, ekonomi, sosiologi, komputer, kebumian, dan lain sebagainya. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan sekolah: datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti proses belajar mengajar, mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah sebelum jam pelajaran,
pelajaran dimulai, upacara bendera, imtak, dan lain sebagainya. Menaati peraturan tata tertib sekolah, menerapkan tata krama yang baik. Tata tertib sekolah sebagai berikut, yaitu menaati semua peraturan sekolah dan menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah termasuk tamu yang datang ke sekolah. Mengucapkan salam ke Bapak Ibu guru, karyawan, dan tamu sekolah serta semua warga sekolah lainnya. Mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan tekun, disiplin, tertib, dan penuh tanggung jawab. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu, menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua, dan diri sendiri di dalam atau di luar sekolah, dan lain sebagainya. Kegiatan semurina formal. Jenis kegiatan semurina formal di sekolah yaitu ada upacara bendera hari Senin, ngaji, zikir, sholat duha bersama setiap Senin sampai Sabtu, dan kemudian yasinan bersama di hari Jumat. Praktek pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktek kebiasaan positif yaitu ada berdoa sebelum mulai kegiatan, kemudian membaca Al-Quran dan Asmaul Husna, murotal, sholat duha bersama, sholat izin masuk atau keluar kelas, kemudian imtak, gotong royong di kelas masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.